Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Pemimpin Kamboja dan Thailand secara resmi menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada Senin tengah malam waktu setempat. Keputusan ini diambil dalam upaya mengakhiri konflik paling mematikan antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan tingkat tinggi yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang saat ini menjabat sebagai Ketua Blok Kawasan Asia Tenggara di Putrajaya, Kuala Lumpur. Bahkan pertemuan ini juga mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang turut berperan aktif dalam mendorong dialog perdamaian. Seperti diketahui, konflik yang memanas selama 5 hari terakhir dipicu oleh sengketa perbatasan lama yang meletus pada Kamis pekan lalu, di mana kedua negara saling menuduh sebagai pihak pemicu bentrokan yang kemudian berkembang menjadi serangan artileri berat serta serangan udara oleh Thailand di kawasan perbatasan darat sepanjang 817 km. Dalam konferensi persnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyampaikan terima kasih kepada Presiden Donald Trump dan pemerintah Tiongkok atas dukungan dalam proses perdamaian kedua negara. Sedangkan Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyetujui gencatan senjata dan akan melaksanakannya secara tulus dan penuh itikat baik. Today we have a very good meeting and very good results that hope to stop immediately the fighting that have caused many life loss, injuries, and also caused a lot of displacement of people. We have about total of 300,000 both sides of refugees, 140,000 on Cambodian side, 160,000 on Thai side. We hope that the solutions that Prime Minister Anwar just announced will set a condition for moving forward for our bilateral discussion to return to normalcy of the relationship and as a foundation for future de-escalation of forces. Pemirsa, militer Thailand pada Selasa pagi menuduh Kamboja telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Tuduhan tersebut muncul hanya beberapa jam setelah kedua pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran di perbatasan kedua negara. Juru bicara militer Thailand, Wintai Suware, mengatakan Thailand mendeteksi pergerakan pasukan Kamboja yang melancarkan serangan bersenjata ke beberapa wilayah teritorial Thailand. Wintai menyebut tindakan Kamboja tersebut disengaja dan merupakan pelanggaran atas perjanjian serta merupakan upaya untuk merusak kepercayaan dalam upaya perdamaian antara kedua negara. Atas tindakan Kamboja yang dinilai merusak perjanjian gencatan senjata itu, Thailand mengklaim memiliki kewajiban untuk membela diri atas serangan Kamboja. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja mengklaim tidak ada bentrokan bersenjata di wilayah manapun antara Kamboja dan Thailand. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres kembali menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil langkah konkret untuk menuju solusi dua negara Israel dan Palestina. Guterres menyatakan hal itu dalam konferensi tingkat tinggi PBB yang membahas solusi atas konflik Israel-Palestina melalui Two-State Solution. Dalam KTT yang diprakarsai oleh Prancis dan Arab Saudi ini, Guterres menekankan pentingnya pengakhiran pendudukan atas tanah Palestina untuk mencapai terwujudnya dua negara yang merdeka dan berdaulat. Guterres menyebut Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan dalam situasi damai yang berdasarkan pada garis batas yang ditetapkan sebelum tahun 1967. Dan dalam hal ini, Yerusalem akan menjadi ibu kota bagi kedua negara. PBB akan tetap berkomitmen untuk bekerja sama baik dengan Israel dan Palestina maupun dengan mitra internasional dan regional untuk mewujudkan solusi dua negara Israel dan Palestina. Excellencies, the only realistic, just and sustainable solution is two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security, within secure and recognized borders on the basis of the pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both, in line with international law, UN resolutions,
and other relevant. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan kesepakatan damai dengan Ukraina dalam 10 hari ke depan. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik percepatan tenggat waktu kesepakatan damai tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi tenggat waktu baru kepada Presiden Rusia Vladimir Putin terkait perang di Ukraina. Trump mengatakan Putin diberi waktu 10 hingga 12 hari ke depan untuk segera membuat kesepakatan damai dengan Ukraina. Ini merupakan deadline baru yang lebih singkat dari sebelumnya, yakni sepanjang 50 hari yang ditetapkan Trump kepada Putin. Pemangkasan deadline ini dilakukan karena Trump kecewa dengan Putin yang tak kunjung berbuat banyak untuk menyetop perang di Ukraina. I'd say 10 to 12 days. I'll announce it probably tonight or tomorrow. But there's no reason to wait. If you know what the answer is going to be, why wait? And it would be sanctions and maybe tariffs, secondary tariffs. You know what a secondary tariff is. And look, the Russian economy, I don't want to do that to Russia. I love the Russian people. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik tenggat waktu terbaru yang diberikan Trump kepada Rusia. Zelensky memuji sikap Trump yang signifikan dalam menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina dan menjadi hal positif untuk menuju perdamaian. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kinerja industri di China masih tertekan di sepanjang semester 1 2025. Ya, hal tersebut ditunjukkan oleh laba perusahaan industri yang turun 1,8% secara tahunan di sepanjang semester 1 2025. Dari penurunan tersebut, perusahaan BUMN China di sektor industri mencatatkan penurunan laba sebesar 7,6% di sepanjang semester pertama tahun ini. Di sisi lain, perusahaan sektor swasta membukukan kenaikan laba sebesar 1,7% dan perusahaan asing membukukan kenaikan laba 2,5%. Penurunan tersebut sejalan dengan anjloknya kinerja ekspor produk China ke Amerika Serikat usai perang tarif yang terjadi antara China dan Amerika Serikat yang berdampak pada meningkatnya biaya penjualan barang asal China di Amerika Serikat. Sejumlah kalangan memprediksi perang tarif akan kian menekan margin keuntungan produsen di China. Pemirsa, Badan Antariksa Amerika Serikat NASA berpotensi kehilangan lebih dari 3.800 pegawai pada tahun ini. Hal itu seiring dengan upaya pemangkasan pegawai federal oleh pemerintah Amerika Serikat. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA berpotensi kehilangan sekitar 3.870 pegawai yang mengikuti program pengunduran diri sukarela tahun ini. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memangkas jumlah pegawai pemerintah federal. Dalam pernyataannya, NASA menyebut jumlah tersebut masih bisa berubah tergantung pada proses evaluasi yang berlangsung. Perubahan jumlah akan terjadi jika pegawai membatalkan pengajuan atau permintaan mereka tidak disetujui oleh pimpinan. NASA menegaskan operasional perusahaan akan tetap diutamakan, namun saat ini NASA berkomitmen dalam perampingan dan efisiensi organisasi untuk tetap bisa melakukan eksplorasi luar angkasa, termasuk misi menuju bulan dan Mars. Adapun sepanjang 2025, NASA telah membuka 2 gelombang program pengunduran diri bertahap, dan setelah program ini selesai serta ditambah pengunduran diri normal sekitar 500 orang, jumlah pegawai tetap NASA diperkirakan hanya tersisa sekitar 14.000 orang. Gelombang pertama dilakukan pada awal masa pemerintahan Donald Trump periode kedua. Saat itu pegawai federal NASA ditawari kompensasi pengunduran diri melalui email sebagai bagian dari upaya efisiensi yang dipimpin oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin Elon Musk kala itu. Berbagai sumber IDX Channel.